magnet rezeki. Satu sama terhubung. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni para pengamal ilmu magnet rezeki setelah mereka mengamalkannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi sebenarnya saya datang mulai awal itu saya terbebani karena saya kenal magnet rezeki itu mulai tahun 2016, tapi nggak sempat untuk cerita kepada Pak Mas. Jadi saya selalu merasa berdosa, saya harus cerita. Jadi begini Pak, saya itu dikasih amanah. Kebetulan saya mendapat suatu amanah, salah satu saya dipercayai jadi salah satu di instansi. Sehingga pada tahun 2012 saya itu bekerjasama dengan teman untuk melaksanakan travel umroh. Karena saya itu istilahnya salah satu instansi yang salah satu mengepalai salah satu instansi di pertanian, otomatis saya, anak buah saya ataupun petani-petani banyak sekali karena yang namanya kawan pasti dipercaya tidak mungkin bohong bilang gitu. Akhirnya dalam tahun 2014 saya mendapatkan jamaah tanpa cari, saya tidak nyari, jadi dapat 150-an jamaah. Saya tidak nyari saya. Habis itu saya yakin saya bisa. Saya kerjasama pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sukses. Pas tahun kelima 2015 uang sudah masuk sebanyak 1,4. Alhamdulillah orangnya lari. Jadi tahun 2014-15 orangnya lari. Begitu orangnya lari, saya bingung Pak. Ya Allah, yang saya pikirkan, aduh aku malu, anak buahku banyak, saya dipercaya orang. Terus gimana? Saya mikirnya cuma pribadi saya sendiri. Gimana caranya saya bisa mengatasi ini ya? Saya sudah kacau. Akhirnya begitu ada teman yang nawarin saya, Mbak Usnul, ini ada teman saya mau bantu Mbak Usnul, dia punya travel. Karena saya dalam jangka waktu 4 bulan itu harus memberangkati 60 orang. Akhirnya dengan yang murah, kurang lebih saya harus membayar 550. Semua, tidak ada satupun yang tepat Bu. Bayangin Bu, gimana kacaunya saya. Yang mau berangkat ini yang desa, nggak sama dengan orang kota. Karena kan pertanian Bu. Jadi setiap hari datang, meskipun nggak ke saya, tapi ke anak buah saya. Karena kan namanya orang Madura sudah selamatan, tanya terus kapan Bu saya berangkat, kapan saya berangkat. Ya Allah, saya bingung. Bingung wis kayak roster itu sudah. Akhirnya gimana? Saya ikut rapat kemana-mana, saya ditugaskan rapat, saya sudah mikir anak buah saya suruh berangkat, sudah. Akhirnya begitu saya dikenalkan sama guru saya, guru Darul Quran, Mbak Usnul, melalui WA, coba Mbak Usnul ikuti channel Telegram. Saya masuk Telegram, saya ikuti audio 1, 2, 3 terus sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Mas. Diucapkan Pak Mas sampai ke pas sesi audio Garutala saya lakukan, terus saya dapat surat begini, sumpah saya, yang jelas bahasanya gini, artinya, maaf kalau salah, bertakwalah engkau kepada Allah terus, dan yakinlah bahwa setelah kegelapan pasti ada nur cahaya. Ya Allah, saya lega sekali. Alhamdulillah ya Allah, berarti engkau mau nolong aku ya Allah ya. Habis itu ada teman lagi nawarin saya, Pak Usnul, ini loh, ayo minta ke Pak Yai, ngapain saya gini? Soalnya nanti Pak Yai itu sama dikasih air, jamannya lupa semua. Ya enggak lah saya gini. Lah mau saya loh, masa seorang kepala dikasih air mau kan saya nggak mungkin lah. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya dibawain air dari Pak Yai itu. Karena saya takut dia perasaan, saya bawa pulang. Terus saya istirahat, saya Garutala. Dapat suratnya begini, jangan engkau meminta selain Allah. Jika engkau meminta selain Allah, maka engkau termasuk umatnya Nabi Ibrahim yang menyembah Togut. Ya Allah, akhirnya air itu saya buang Bu. Ngapain saya buang air itu? Ya Allah, saya tunggu Bu. Ya Allah, ini sudah 20 hari, 25 hari ya Allah. Tapi kenapa kok kayak nolong aku? Kakaknya ada nur cahaya ya Allah. Ini sudah berapa hari? Saya itu sampai alasan ya. Saya alasan mau ngantar, aku mau jenguk anak saya yang di Malang, mau ke suami. Jadi saya nggak masuk lah. Ayo tugas-tugas saya diposisikan ke anak buah saya. Ada keluarga udah kamu jauh berangkat. Bu, saya nggak gengsi sudah apapun. Akhirnya saya juga cerita sama suami, tidak sama ibu semuanya, ibu saya, kakak saya semuanya. Akhirnya saya ceritanya sudah. Bu, saya minta maaf sama suami, saya juga maaf sama ibu semuanya. Terserah engkau ya Allah, apapun yang akan terjadi terserah sudah. Saya gini. Terus habis itu saya tiap hari, tiap detik saya tobat terus, saya suruh tobat, Akhirnya pas 2 hari Bu ada kembali. Ada teman mau beli mobil saya yang tadinya dinyek, itu mau dibeli berapapun saya mau. Alhamdulillah. Besoknya lagi Bu, saya dapat telepon dari
Bumi Putra, itu harusnya kayaknya masih 1 tahun. Katanya saya suruh ke Bumi Putra, saya dapat reward dan singkat kata dalam 7 hari, nggak sampai 7 hari, 6 hari, saya bisa ngumpulin uang sebanyak 900 juta. 900 juta kalau untuk memberangkatkan jamaah ini masih kurang, dalam jangka waktu dekat masih kurang. Akhirnya saya kumpulin semua jamaah. Ada berapa jamaahnya? Ya waktu itu yang dalam jangka waktu dekat harus berangkat 60 orang. Saya kumpulin semua jamaah dan tadinya itu sudah ramai, nggak mau nambah, nggak apa. Saya berdoa, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan manusia, hati manusia. Jika Engkau membolak-balikkan, semudah Engkau ya Allah menjatuhkan saya. Akhirnya saya kumpulkan jamaah, saya cerita terus terang, Pak, kalau saya ini korban Pak, Bapak tahu ya semuanya saya transfer ini buktinya. Kalau Bapak kepingin berangkat, kalau Bapak, saya nggak mampu memberangkatin Bapak, hanya Allah. Saya hanya punya uang 900 fasilitas yang 20 hari dan fasilitas yang bagus. Ternyata ada di sana itu digagalkan dan dia sudah terlanjur bayar. Akhirnya dikasihkan kepada jamaah saya. Dan setelah itu saya pulang, saya minta maaf semuanya pun, dan sampai sekarang pun alhamdulillah hanya tinggal beberapa orang, dan insya Allah bulan Desember ini semuanya saya sudah lunasi jamaah saya. Ya mudah-mudahan, ya itulah kalau kita sudah kaya, ya betul Mas Koster tidak akan pernah mendapatkan solusi. Makasih. Saya sudah berkaya karena dengan ayat Al-Doha yang terakhir itu saya beban sekali. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.